Jadi begini, mesti kita bedakan dua terma yang berasal dari kosakata yang sama. Yang satu namanya syukuran, yang kedua tasyakuran. Ini dua kata dipakai oleh ini. Nah, ketika saya diundang oleh orang untuk menempati rumah baru, acaranya tasyakuran menempati rumah baru. Jadi hampir jarang yang bilang syukuran tuh, tasyakuran kebanyakan. Padahal janji Allah, walaqad ta'adzana rabbukum, Allah telah berkomitmen la in syakartum la azidannakum, apabila engkau bersyukur pasti akan kutambah. Wala in kafartum, ketika engkau ingkar akan nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat keras. Logika kita dengan janji Allah itu karena dia syukuran akan diberi nikmat, kan begitu. Ternyata setelah dia syukuran menempati rumah baru, 6 bulan kemudian rumahnya terbakar. Kemudian syukuran nikah, 3 bulan kemudian bercerai lagi. Jadi di mana janji Allah menambah nikmatnya itu? Nah, ternyata mereka itu bukan syukuran tapi tasyakuran. Dalam pengertian kalau orang bersyukur itu pasti bertasyakur. Tapi tidak selalu orang yang bertasyakur itu bersyukur. Karena tasyakur itu adalah sebatas mengucapkan thanks a lot, merci beaucoup. Itu aja. Terima kasih. Nuhun pisan bahasa Sundanya ya, terima kasih banyak. Nuhun, matur nuhun, terima kasih. Baca itu, terima kasih. Thank you very much, thanks a lot dan sebagainya. Tetapi kalau syukuran itu adalah kondisi hati, bukan ucapan. Jadi artinya bisa saja orang itu tasyakuran tapi tidak bersyukur. Ketika membeli sesuatu di pasar, katakan saja beli bawang. Beli 5 kilo tanpa imbuh, pas kali timbangannya. Jadi si pembeli bilang, masa 5 kilo nggak ada imbuhnya? Ya deh, dikasih. Ternyata imbuhnya itu bawang-bawang yang bosok. Dia bilang, terima kasih. Tapi sambil membentak. Itu dia tidak bersyukur. Dia bertasyakur, terima kasih sambil marah. Anak kita juga minta uang 10.000, kita kasih 2.000. Diambil juga, tapi bilang terima kasih sambil lari. Nah, itulah makanya jadi orang, dari mana buktinya dia itu tasyakur, acara tasyakur, ya betul tasyakur. Setelah saya ceramah, saya dibawa masuk ke kamar tidurnya, tempat tidurnya itu dibuat dari braso, ini pesan dari Italia, harganya 700 juta. Kemudian masuk di kamar mandi itu terbuat dari sapunya dari onyx, yang dari pesan dari Turki langsung. Ya kan, ini harganya sekitar 200 juta. Nah, ketika diajak muter-muter di rumah dia yang sangat mewah itu, ini lagi tasyakuran apa sedang pamer? Jadi beda. Nah, jadi ingin saya jelaskan secara mendetail di sini. Jadi bersyukuran itu salah satu unsurnya atau komponen syukur itu adalah mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah, memuji Allah, itu salah satunya. Tetapi yang paling terpenting bahwa syukuran itu satu adalah pertama dia menyadari plus merasakan plus memahami plus mengetahui bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah. Itu satu. Memahami, menyadari, mengerti, mengetahui. Kalau seandainya Pak Afkar di bawah ranjangnya itu, di bawah tehelnya ada harta karun emas 10 kintal atau 1 ton, tapi tidak tahu, seneng nggak? Bisa bersyukur nggak? Ya enggak, karena nggak tahu. Atau juga kita tidak sadar. Berapa lama saya tidak pernah mensyukuri bokong. Nah, ketika kena bisul, 2 bulan saya nggak bisa duduk.
lurus, miring begini. Ya Allah, baru sadar nikmatnya bokong seperti bantal permanen, duduk di mana saja empuk. Ya, jadi selama ini saya tidak mensyukuri punya bokong. Kenapa? Karena saya tidak menyadarinya. Banyak seorang perempuan dapat suami yang soleh, sangat-sangat soleh sekali, dia ngelus dada setiap hari, marah-marah terus. Masya Allah. Setelah mati dia baru sadar, oh jadi suami saya itu waliullah. Ya terlambat persoalannya. Jadi satu syaratnya sadar, tahu, mengerti, itu satu. Yang kedua, bersyukur itu adalah mengakui bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Jadi bersyukur itu adalah 4 komponennya atau sebetulnya ada 80 pernah saya analisa ada 80, tapi kita singkat saja. Yang kedua yaitu mengakui sebagai pemberian Allah. Saya mau nanya kepada orang yang sukses dalam kehidupan, meraih jabatan, mengumpulkan harta dan sebagainya. Coba kita tanya orang kaya, dari mana kau dapatkan hartamu yang berlimpah ruah ini? Jawabannya hampir sama, hasil jerih payahku, hasil banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang peras keringat. Dia tidak merasakan itu sebagai pemberian, tapi akibat dari kerja keras dia. Sekalipun dia mengundang mubaligh tasyakuran, dia tidak bersyukur kok. Jadi ini yang paling sulit. Ternyata masih adakah orang yang bisa mengatakan min aina laka hada, dari mana engkau dapatkan ini? Lalu jawabannya seperti dalam petunjuk Al-Quran, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhan. Saya sudah jarang mendengar orang yang mendapatkan rezeki lalu mengatakan ini anugerah Tuhan. Rata-rata ini hasil perjuangan dan jerih payahku. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun sadar pemberian Tuhan ini tidak satu hal yang mudah. Makanya Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak bersyukur maka siksaku sangat keras. Artinya akan disiksa oleh Allah. Kita umpamakan saja Kang Abu Marlo, seorang anak yang sukses, yang berhasil mengumpulkan harta, kaya raya, jabatan tinggi. Dulu yang nyebokin ibunya, yang mandikan ibunya, yang ngasih modal juga ibunya. Tetapi ketika diwawancara oleh seorang wartawan, ditanya, apakah orang tuamu memberi modal? Tidak. Semuanya aku dari modal dengkul, ya, dari merangkak sampai sekarang ini. Dan dia ingkari kebaikan orang tuanya. Dan ibunya nonton di TV ini. Langsung sang ibu datang ke rumah anaknya. Wahai anakku yang sangat aku cintai, mulai hari ini jangan kau panggil aku sebagai ibumu lagi. Sakit hati. Mengingkari kebaikan orang saya bikin orang sakit hati. Nah, jadi sekalipun dia rame-rame, dia hajatan namanya tasyakuran, ya tidak bersyukur loh. Kemudian yang ketiga yang penting lagi adalah kalau engkau bersyukur, maka pasti pemberian itu akan digunakan, akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dan tidak akan dimubazirkan, tidak akan disia-siakan. Betapa sakitnya aku sendiri yang memberikan kekasihku, namanya Maimunah, Abu Marlo. Saya kasih kain sutra dari apa namanya itu kampanye Cirebon tuh Trusmi, harga 8 juta, sambil kutulis surat, wahai Adinda Maimunah, kukirimkan bahan sutra, tolong segera dijahit, aku ingin melihat kecantikanmu ketika memakai kain sutra ini.
Ternyata setelah 2 minggu saya datang ke rumahnya, ternyata kain sutra itu ditaruh di depan pintu buat keset. Sejak itu, mulai hari ini, tak ada lagi kata cinta di antara kita. Goodbye forever. Itulah. Jadi artinya bersyukur itu bukan hanya mengucapkan. Ya, tetapi satu, kita mengerti, memahami, menyadari, mengetahui. Yang kedua, kita mengakui pemberian Tuhan. Yang ketiga, kita manfaatkan kebaikan Tuhan dengan seoptimal mungkin. Dan yang keempat, kita mengatakan, mentasyakuri, mengatakan alhamdulillah. Itulah syarat rukun orang bersyukur. Saya kira apakah kita sudah bersyukur? Wallahu a'lam. Mari kita introspeksi sendiri. Makasih.